Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita memasuki bab baru, yaitu bab 3 tentang sebaran dan pengelolaan sumber daya alam. Jadi, ada apa aja sih di sebaran dan pengelolaan sumber daya alam ini? Yang pertama, kita akan mempelajari sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan. Kedua, kita akan pelajari tentang potensi dan persebaran barang tambang. Yang ketiga, ada potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan. Dan yang keempat, ada potensi dan pengelolaan sumber daya pariwisata. Tapi sebelum kita memasuki keempat topik tersebut, mari kita membahas apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam itu ialah semua potensi alam, baik benda mati maupun benda hidup, yang bermanfaat bagi manusia demi memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, sumber daya alam itu dibagi atas 3, yaitu berdasarkan sifat kelestariannya, yang kedua ada berdasarkan jenisnya, dan yang ketiga ada berdasarkan pemanfaatannya. Nah, berdasarkan sifat kelestariannya, sumber daya alam dibagi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Maksudnya sumber daya alam yang dapat diperbaharui ialah sumber daya alam yang apabila persediaannya habis di alam dalam jangka waktu yang pendek dapat diproduksi kembali, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ialah sumber daya alam yang apabila persediaannya habis tidak dapat diproduksi kembali dan jumlah sumber daya alamnya itu terbatas. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu meliputi angin, air, hutan, dan keanekaragaman hayati. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui meliputi minyak bumi dan gas alam. Selanjutnya, sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi atas 2, yaitu sumber daya alam non-hayati atau abiotik dan sumber daya alam hayati atau abiotik. Nah, biasanya sumber daya alam non-hayati ini bersifat fisik, contohnya ada tanah, air, udara, batuan, dan mineral. Sedangkan sumber daya alam hayati ini biasanya berbentuk makhluk hidup, contohnya ada hewan, ada tumbuhan, dan ada mikroorganisme. Selanjutnya, berdasarkan pemanfaatannya, sumber daya alam dibagi 3, yaitu sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, dan sumber daya alam ruang. Nah, sumber daya alam materi ini secara fisik bisa dimanfaatkan seperti batu, besi untuk fondasi rumah, emas untuk perhiasan, dan kayu sebagai furniture. Sedangkan sumber daya alam energi ini adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai sumber energi, contohnya seperti batu bara, gas bumi, minyak bumi, sinar matahari, dan pasang surut. Selanjutnya sumber daya alam ruang, yang dimana ruang ini meliputi ruang yang dipakai untuk beraktivitas sehari-hari, contohnya ialah tanah. Nah, itu tadi adalah ketiga sumber daya alam yang berdasarkan sifat kelestariannya, berdasarkan jenisnya, dan berdasarkan pemanfaatannya. Sekian yang dapat saya presentasikan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penulisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.